Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalil al-qadimil wahidil ahadil awwali wa sallallahu ala nabiyil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yamil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini demi mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan yang namanya menuntut ilmu termasuk kewajiban buat kita semua sebagai seorang muslim sampai ajal datang menjemput kita. Tidak mengenal siapa yang muda, siapa yang tua, siapa yang sudah berilmu, siapa yang tidak, siapa yang sudah bergelar doktor maupun belum, mereka semua punya kewajiban untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla sampai kematian datang menjemput mereka. Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Yang namanya menuntut ilmu adalah kewajiban buat setiap muslim. Dan menuntut ilmu merupakan ibadah. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai al-yaqin. Al-yaqin dalam ayat ini bukan keyakinan seperti diyakini sama sebagian kalangan sufiyah. Artinya nanti kalau dia sudah yakin Allah itu ada, akhirnya nggak usah beribadah. Bukan begitu. Tapi al-yaqin dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan para mufassirin adalah kematian. Sehingga ending dari perjuangan kita selama kita hidup untuk beribadah kepada Allah adalah ketika ajal datang menjemput kita. Bahkan subhanallah, pernah beberapa waktu yang lalu Anda ditanyakan tentang hukum bagaimana orang yang di kondisi saudara-saudara kita di Aceh, Tamiang waktu itu ya, yang air sulit dan sebagainya itu kesulitan, apakah kewajiban sholat gugur dari mereka atau tidak? Tidak, betul. Tidak sama sekali. Dengan kesulitan yang mereka dapati, kewajiban sholat sama sekali nggak gugur buat mereka. Dan kewajiban buat mereka beribadah sama Allah juga nggak gugur. Tetap punya kewajiban. Itu besarnya hak kita atas haknya manusia, haknya Allah Azza wa Jalla atas kita semua sebagai manusia. Baik. Kemudian juga ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid di mana ada keutamaan khusus nih menuntut ilmu di masjid. Di mana dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi. Yatluna kitab Allah, mereka melantunkan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian ayat-ayat yang telah mereka lantunkan dipelajari, apa maknanya? Dan itu kan majelis ilmu kita dari kemarin kayak gitu ya kan? Kita setiap di majelis ilmu itu harus ada ayat dan harus ada hadis yang disebutkan. Makanya di antara cara kita sebagai orang awam bisa membedakan mana majelis ilmu yang beneran ilmu sama yang bohong-bohongan adalah di sini. Dia ustadz yang ngisinya ini bisa nggak menyebutkan ayat sama hadis, kemudian menjelaskan ayat dan hadis itu dan dikembalikan pemahaman itu kepada para ulama, bukan kepada diri sendiri. Itu adalah di antara cara termudah buat kita orang awam membedakan mana majelis ilmu yang beneran sama yang bohongan. Karena mohon maaf, di zaman sekarang majelis ilmu sudah banyak yang bohongan, yang ngaco-ngaco, yang kerjanya nangis-nangis, teriak-teriak, nggak jelas itu. Itu lagi ngetren belakangan itu, hipnoterapi, itu sesat itu semua. Nggak benar itu ya. Nggak pernah Nabi SAW mencontohkan cara berdakwah dengan kayak begitu. Nggak pernah sama sekali. Apalagi mohon maaf aja, audiensnya kebanyakan perempuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini gimana coba? Nabi SAW, audiensnya pun akhwat-akhwat banyak. Tapi nggak pernah nangis kalian atas dosa-dosa kan? Nggak pernah. Nabi SAW cuma ngingetin, kalian banyak dosa, bertaubat sama Allah Azza wa Jalla. Nanti nangisnya sendiri. Bukan di depan orang-orang banyak. Ya, itu termasuk kebodohan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Illa nazalat alaihi musakinah." Kecuali ketenangan bakal turun kepada mereka. Dan itu suatu hal yang pasti kita dapatin di setiap kita berada di majelis ilmu. Hati kita tenang. Mungkin kita tadi ketika jalan kepikiran banyak hal. Tapi sekarang ketika majelis ilmu sudah dimulai, hati mulai tenang. Dan itu benar. Dan juga kadang sebagian orang, majelis ilmu baru dibuka kayak gini, matanya udah mulai berat, ya kan? Udah mulai ngantuk gitu. Kok sejuk banget ya, AC-nya dingin, hawanya mendukung. Terus sambil dengerin orang ceramah.
Ya, tapi itu beneran, itu beneran. Memang itu kemuliaan dari majelis ilmu. Hati itu tenang, benar-benar tenang dia. Masya Allah. Wa ghasyiyat humur rahmah. Karena Nabi SAW mengatakan, dan rahmat Allah meliputi kita semua sekarang. Kita lagi dicintain banget sama Allah Azza wa Jalla. Wa haffat bihimul malaikah, dan para malaikat mengurumuni kita semua. Mungkin sekarang kita ngeliat yang hadir cuma kita manusia. Padahal enggak. Di sini ada malaikat Allah yang begitu banyak hadir juga di sini. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah bakal sanjung-sanjung kita di tengah-tengah malaikatnya yang mulia. Dan masih banyak lagi utama dari majelis ilmu. Baik. Teman-teman sekalian, ibu-ibu dan bapak sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat baru. Materi kayak begini sebenarnya baru bisa dibahas kalau kajiannya kitab, tapi Anda coba angkat sebagai bentuk tematik gitu. Itu pembahasan tentang al-fadail. Itu kemuliaan-kemuliaan. Dan ini diambil dari kitab Sahih Muslim. Di Sahih Muslim ada kitab Al-Fadail. Itu mencakup kemuliaan-kemuliaan. Dan insya Allah ke depannya setiap pertemuan kita akan bahas tentang bab ini. Dan ini banyak sekali faedah baru yang bakal kita dapatin. Bahkan hari ini juga kita akan mungkin mempelajari beberapa hal yang baru. Yang sebelumnya belum pernah kita tahu tentang masalah-masalah ini. Baik. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam bukunya, buku yang Anda angkat ini adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim. Pernah dengar Sahih Muslim kan ya? Sahih Muslim adalah termasuk kitab hadis. Dan dia adalah kitab hadis paling sahih nomor 2 setelah Sahih Bukhari. Jadi kitab sahih paling sahih itu adalah Sahih Bukhari. Sehingga belum pernah ada di atas muka bumi karya tulis yang lebih sahih daripada Sahih Bukhari. Dan disusul dengan Sahih Muslim. Sehingga keautentikan, keaslian yang dikandung dalam buku ini semuanya sahih dan gak perlu dicek lagi. Subhanallah. Sampai pada titik itu. Dan kenapa dia termasuk yang mulia? Ya, karena dia mencakup hadis-hadis Nabi SAW. Imam Muslim, kita bicarakan biografi Imam Muslim sedikit. Beliau itu wafat tahun 272 Hijriah. 272 Hijriah. Beliau ini termasuk muridnya Imam Bukhari rahimahullah. Walaupun belajarnya nggak lama. Jadi kalau ibu-ibu baca sejarahnya Imam Bukhari itu sedih. Kita ngomongin gurunya dulu ya. Imam Bukhari itu sedih banget sepanjang dia hidup. Beliau kan lahir sekitar tahun 190-an Hijriah dan wafat tahun 256 Hijriah. Beliau ketika umurnya sudah agak lanjut di atas 50 tahun, itu kan diusir pertama dari kotanya sendiri, yaitu Bukhara. Sebab awalnya apa? Pemerintahnya minta diadakan kelas khusus buat anak-anaknya. Kelas khusus. Jadi karena dia gubernur, dia minta sama Imam Bukhari, tolong dong ajarin private anak-anak saya. Imam Bukhari nggak mau, enak aja. Ilmu ini bukan buat kalangan khusus, kata Imam Bukhari. Kalau dia mau, datang ke majelis saya. Habis itu dibilang, yaudah kalau emang mau di majelis kamu, sediain tempat khusus buat anak-anak saya. Nggak mau juga Imam Bukhari. Gara-gara itu diusir dari Bukhara. Pindahlah beliau ke Naisabur. Pindah ke Baghdad dulu, ke Baghdad. Di Baghdad terjadilah kisah yang luar biasa antara Imam Bukhari sama orang-orang Baghdad, di mana kecerdasan dan kekuatan hafalan Imam Bukhari terbukti di situ. Jadi waktu Imam Bukhari datang, Imam Bukhari itu kalau kita bilang sekarang, ya kayak Ustadz Syafiq lah gitu ya, semua orang kenal gitu ya. Ibu-ibu kenal Ustadz Syafiq kan ya? Tahu lah, apalagi yang di sini tahu semua. Yang kita bilang begitu, cuma mungkin lebih terkenal lagi dan lebih berilmu lah. Ustadz Syafiq mah jauh lah Imam Bukhari. Ini sama Imam Bukhari ya, Imam Bukhari jauh. Oke. Nah, ini karena terkenal, akhirnya orang-orang Baghdad waktu itu penasaran dong. Kok nih orang bisa terkenal banget, terus katanya keilmuannya top, Marco top nih. Oke. Berkumpullah sekitar 7 atau 10 orang dari orang-orang ulama-ulama Baghdad. Kemudian mereka berunding. Kita tes yuk hafalannya Imam Bukhari. Kan katanya orang hebat nih dia. Oke. Disiapkan sama mereka kurang lebih 40 hadis. Disiapkan sama mereka 40 hadis. Mereka punya rencana, kita utus 4 orang di antara kita yang bacakan hadis-hadis ini. Tapi setiap orang yang 4 ini bacain cuma 10. Dan catatannya, ujian buat Imam Bukhari adalah di setiap hadis ke-10, 20, 30, dan 40, sanadnya ditukar. Sanadnya ditukar. Oke. Kemudian ketika Imam Bukhari datang, bolehlah 4 orang ini menyampaikan hadis. Dari hadis ke-1 sampai 9 Imam Bukhari bilang, ya itu hadis saya, itu hadis saya, itu hadis saya. Ketika sampai yang ke-10, Imam Bukhari bilang,
Saya nggak tahu itu hadis siapa. Saya nggak tahu hadis siapa. Oke, dilanjutin ke 11 sampai 19. Imam Bukhari bilang, iya saya tahu hadis itu. Ketika yang 20, Imam Bukhari bilang, wah saya nggak tahu hadis siapa itu. Lanjut ke 21 sampai 29, Imam Bukhari bilang tahu. Di 30 Imam Bukhari bilang nggak tahu. Terus sampai 40. Ketika 40 Imam Bukhari bilang nggak tahu. Dan waktu itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada zaman itu, kalau seorang ahli hadis dibacakan hadis dan dia bisa membedakan mana hadis yang dia tahu sama yang enggak, itu sudah menunjukkan keimaman dia. Sudah menunjukkan keimaman dia. Tapi nggak sampai situ ceritanya. Ketika sudah selesai dari situ, orang-orang Baghdad sudah takjub dong. Hebat nih orang. Tahu mana hadis dia, mana yang enggak. Tahu nggak yang lebih menakjubkan apa? Kata Imam Bukhari, taruh dulu sebentar. Hadis nomor 10 yang kalian sebutkan, sanadnya tadi kan kalian sebutin begini, 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 begini. Yang saya tahu sanadnya adalah begini, begini, dan begini. Jadi dia hafal dalam sekali dengar doang. Sanad yang salah, sekali dengar. Bahkan Imam Bukhari disebutkan dalam biografinya, beliau itu kalau baca buku, bagian sebelahnya ditutup begini. Kenapa? Ngelihat sedikit hafal langsung. Ngelihat sedikit hafal. Nah itu Imam Bukhari. Sampai Imam Ibnu Hajar rahimahullah menggelari beliau dengan Jabalul Hifz, gunungnya hafalan. Karena saking kuatnya hafalan beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, ini gurunya Imam Muslim. Ini gurunya Imam Muslim. Nah, ketika Imam Bukhari diusir dari Baghdad, beliau pindah ke salah satu kotanya Naisabur. Naisabur. Dan Naisabur adalah kotanya Imam Muslim. Tempat lahirnya dan tempat beliau berdakwah di situ, Naisabur. Ketika Imam Bukhari datang ke sana, maka Imam Muslim nempelin terus Imam Bukhari. Sampai akhirnya Imam Bukhari diusir dari Naisabur. Nah, jadi perjalanan belajarnya Imam Muslim ke Imam Bukhari itu cuma selama di Naisabur. Tapi jasanya Imam Bukhari ke Imam Muslim sangat besar. Di antara sebabnya adalah Imam Muslim menulis Sahih Muslim gara-gara Imam Bukhari. Menulis Sahih Muslim gara-gara Imam Bukhari. Bisa dibayangkan berapa banyak pahalanya Imam Bukhari yang Imam Bukhari dapatkan gitu. Dari muridnya ini, subhanallah. Karena ditambah, Imam Muslim memang secara biografi pribadinya tidak ternukilkan banyak kepada kita. Allahu a'lam, para ulama juga menyebutkan memang nggak ternukil banyak. Beda kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari ceritanya dari awal sampai akhir ada. Dan yang menakjubkan Imam Bukhari, ibu-ibu sekalian, ini sebagai pelajar dan sebagai seorang ibu, Imam Bukhari itu lahir dalam keadaan buta matanya. Buta. Dan seorang yang buta bukan menjadi penghalang buat jadi imam. Sampai akhirnya ibunya Imam Bukhari adalah seorang wanita yang salihah banget. Selalu berdoa sama Allah tiap malam. Di setiap sepertiga malam berdoa sama Allah sambil nangis. Sampai kurang lebih di umur Imam Bukhari 3 atau 4 tahun, ibunya bermimpi ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini walinya Allah nih, bisa ketemu Nabi Ibrahim dalam mimpi. Kemudian dalam mimpi Nabi Ibrahim mengatakan, Innallaha qad radda ala banika basarahu ala bukaiki lahu. Allah Azza wa Jalla telah mengembalikan pandangan anak kamu karena kamu banyak nangis gara-gara minta dia disembuhkan. Dan Allah balikin. Besok paginya dicek sama ibunya, beneran udah ngelihat. Subhanallah. Itu seorang ibu. Nah, Imam Muslim rahimahullah meninggal sekitar tahun 270 Hijriahan. Beliau meninggal, kata Imam An-Nawawi dan sebagian ulama yang lain, karena sebab kebanyakan makan kurma. Jadi, di cerita akhir dari kehidupan beliau ini sempat ditanyakan sebuah permasalahan yang beliau nggak tahu. Ibu-ibu dan bapak bisa bayangin nggak? Imam Muslim nggak tahu sebuah permasalahan itu gimana coba? Tapi satu permasalahan nggak tahu. Gara-gara permasalahan itu, akhirnya Imam Muslim waktu itu begadang beberapa hari, terus-terusan. Tiap malam baca, bolak-balik, cari catatan, buka. Nah, waktu malam pertamanya itu dihadiahin kurma 1 bakul besar begini. Kemudian Imam Muslim bilang, tolong taruh kurma itu di meja saya. Saya mau jadikan itu sebagai amunisi biar saya kuat nih buat belajar. Akhirnya, setiap hari Imam Muslim itu makanin kurma sampai sekitar sepekan setelahnya Imam Muslim meninggal dunia. Kata Ibnu Qayyim, kalau nggak salah itu karena sebab perut beliau terlalu panas karena makan kurma. Karena kurma itu sifatnya panas, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi jasa beliau sudah besar dengan adanya Sahih Muslim. Dan ibu sekalian, bapak juga sekalian, kalau sebuah hadis memang sudah ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah diyakini kesahihannya. Gak perlu ditulis lagi ini disahihkan sama siapa. Jadi kita sudah harus mengimani kesahihan apa yang ada di Sahih Bukhari dan ada Sahih Muslim. Baik. Kita akan bahas yang pertama tentang kemuliaan nasab Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa nyebutin ke saya nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kakeknya yang kedua? Jangan kakek yang pertama semua tahu. Kakek yang kedua, Hashim, betul.
Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kewajiban buat setiap muslim harus hafal sampai yang ini. Kewajiban buat setiap muslim harus hafal sampai yang Hashim. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bin Hashim. Tapi dalam sebagian riwayat, kalau salah Imam Ahmad meriwayatkan, nasab beliau sampai Adnan. Jadi kakek beliau yang atau keberapa ini. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Ini faedah. Bin Fihir. Fihir ini adalah yang disebut dengan Quraisy. Jadi kan kita sering bilang Quraisy. Quraisy itu maksudnya orang bernama Fihir. Namanya Fihir. Fihir. Itu disebut dengan Quraisy. Bin Fihir, bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah. Kinanah ini termasuk keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas. Ilyas di sini bukan Nabi Ilyas ya. Ilyas di sini bukan Nabi Ilyas, tapi nama orang Ilyas. Bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Sampai sini saja nasab Nabi SAW sahih. Sisanya berantakan. Dari Adnan ke Nabi Ibrahim alaihissalam sudah rusak sanadnya. Banyak hadis-hadis palsu yang dimasukkan ke situ, berita-berita palsu. Apalagi, mohon maaf, di sebagian buku sejarah disebutkan nasab Nabi Ibrahim, nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Sudah dipastikan dari setelah Adnan ke Nabi Adam palsu semua. Karena tidak ada satupun hadis sahih menyebutkan nasab beliau sampai Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau kita lihat di nukilannya, antara Nabi Muhammad sama Nabi Adam sekitar 40 sampai 50 orang. 40 sampai 50 orang. Cuman itu nggak ada yang sahih. Nah, bab pertama yang disebut sama Imam Muslim dalam kitab Fadail ini adalah bab Fadlu Nasabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang kemuliaan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke hadisnya, di sini ada beberapa faedah yang harus kita pahami. Allah Azza wa Jalla itu memberikan kekhususan untuk umat ini, mereka punya perhatian besar terhadap nasab. Punya perhatian besar terhadap nasab. Sebagaimana dinukilkan dari sebagian salaf, ada yang mengatakan, Innallaha faddala hadhil ummah bi thalathi khisalin. Allah Azza wa Jalla muliakan umat ini dengan 3 hal. Yang pertama, al-ansab, itu nasab. Ini kemuliaan umat Islam. Umat Islam perhatian banget sama nasab. Tapi orang Indonesia tahu, masih banyak perhatian nggak ya? Kalau sekarang kayaknya udah mulai ngetren sih. Udah mulai pada bikin itu, pohon apa namanya? Pohon nasab. Jadi pohon keluarga, si fulan, kakeknya siapa, anak-anaknya siapa, itu dibikin. Itu bagus. Dan itu termasuk perbuatan Islami. Peduli dengan nasab. Kemudian yang kedua adalah dengan sanad. Sanad hadis. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, termasuk kemuliaan besar banget umat Islam ini, dan terjaganya umat Islam ini dan agama Islam, karena adanya sanad. Adanya orang-orang yang mau meriwayatkan itu semua dengan mengecek kredibilitas mereka semua. Kalau kita lihat Al-Quran itu sudah diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya jalurnya banyak banget dan orang yang nggak mungkin berdusta semua. Mustahil berdusta mereka. Nah, di setiap jalur itu punya nama orang-orangnya. Misalkan, nanti Ana punya guru Ana punya guru lagi. Terus, inilah silsilah keilmuan yang disebut dengan sanad. Dan ini termasuk kemuliaan yang Allah berikan buat umat Islam. Kita bisa lihat ke orang-orang Nasrani. Orang Nasrani, Katolik dan kawan-kawannya. Nasrani punya berapa Injil? Ada King James, ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan seterusnya. Siapa King James? Nggak ada yang tahu. Terus siapa yang meriwayatkan dari King James sampai sekarang itu siapa? Nggak pernah ada riwayatnya. Ya, itu termasuk kekurangan dari agama mereka. Tidak terjaganya Injil. Makanya kelebihan umat ini, Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang bakal menjaganya. Dan para ulama ketika menyebutkan ayat ini, mereka menyebutkan di antara cara Allah menyebut menjaga Al-Quran adalah dengan adanya sanad. Di mana orang gak diterima sembarangan keilmuannya. Dan itu di zaman dulu ya. Dan di zaman sekarang harus diterapin juga. Jadi zaman dulu, ketika orang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu nggak langsung diterima.
Itu dicek dulu, siapa si fulan? Terkenal nggak memang orang yang kredibel untuk menyampaikan hadis? Kalau enggak, ditolak langsung, dibuang hadisnya. Bahkan para ulama hadis tidak segan-segannya mengatakan bapaknya, saudaranya sendiri adalah seorang pendusta. Seperti kisahnya Yahya bin Katsir ketika ditanya tentang saudaranya Muhammad bin Katsir, kalau nggak salah. Yahya bin Katsir ulama besar, salah satu ulama tabi'in yang top markotop. Tapi ketika ditanya tentang saudaranya Muhammad bin Katsir, saudara kandungnya, dia bilang, la ta'khudh min akhi fa innahu kadzdzab. Jangan kalian ambil hadis dari saudara saya si Muhammad karena dia seorang pendusta besar. Itu ngomong tentang saudaranya. Karena memang agama Islam ini terjaga dengan orang-orang kayak mereka. Demikian juga kisahnya Ali ibnul Madini. Di antara gurunya Imam Bukhari itu Ali ibnul Madini. Dan Ali ibnul Madini termasuk ulama yang sangat besar. Sampai Imam Bukhari, dengan tadi cerita yang kita sebutin tadi, hafalnya cepat dan sebagainya, beliau pernah mengatakan, Imam Bukhari, mastasghartu nafsi min ahadin illa min Ali ibnul Madini. Aku ini di hadapan orang nggak pernah ngerasa kecil, kecuali di hadapannya Ali ibnul Madini. Kecuali di hadapannya Ali ibnul Madini. Karena memang keilmuannya luar biasa Ali ibnul Madini ini. Nah, Ali ibnul Madini pernah ditanya tentang bapaknya, Al-Madini itu. Kan namanya Ali, nah bapaknya Al-Madini. Boleh nggak kita ngambil hadis dari bapak kamu? Kata Ali bin Madini, la ta'khudh min abi fa innahu dha'iful hadis. Jangan kalian ambil dari bapak saya. Bapak saya lemah hadisnya. Subhanallah. Itu ke bapaknya sendiri loh. Itulah agama Islam terjaga sama mereka-mereka ini. Amanah dalam menyampaikan keilmuan. Baik. Kemudian hadisnya adalah hadis yang sahih dari seorang sahabat bernama Wathilah bin Al-Ashqa. Dari Wathilah bin Al-Ashqa. Di mana dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Inna Allah astafa kinanatan min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah. Tadi Kinanah di antara kakeknya Nabi SAW dari anak keturunannya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy. Dan Quraisy itu adalah Fihir. Nama orangnya Fihir. Min Kinanah. Dari anak keturunannya Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah pilih dari keturunan Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah pilih aku dari anak keturunannya Hashim. Yang menarik ibu-ibu sekalian, kan Nabi Ibrahim AS punya anak berapa? 2, Ismail dan Ishak alaihimussalam. Keturunan Nabi Ishak banyak sekali menjadi nabi dan rasul. Seperti Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa alaihissalam, Dzulkifil dan seterusnya. Hampir semua nabi itu keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Tapi yang keturunan Ismail yang jadi nabi dan rasul cuma satu orang. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat ke dalam sejarah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Nabi SAW itu selalu mengingatkan kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail buat mereka itu adalah orang yang sangat dicintai, sangat dihormati, bahkan orang yang sangat berjasa buat mereka. Maka berkali-kali Nabi SAW mengingetin, apakah yang kalian sembah sekarang itu yang disembah Ibrahim dan Ismail? Maka mereka bilang, enggak, ini enggak disembah Ibrahim sama Ismail. Mereka tahu. Tapi mereka enggan karena kesombongan dalam diri mereka. Itu adalah Ibrahim dan Ismail alaihimus salam. Nah, jadi ini termasuk kemuliaan nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah hadis sahih juga di mana Nabi SAW sudah mengatakan la fadla 'alal 'arabi 'alal 'ajami walal a'jami 'alal 'arabi walal aswad 'alal ahmar walal ahmar 'alal aswad atau kama qala sallallahu. Nabi SAW pernah bersabda, sudah tidak ada lagi kemuliaan antar nasab orang Arab sama orang Ajam. Orang Ajam itu orang di luar bangsa Arab. Kita-kita yang orang Indonesia itu disebut Ajam. Itu orang di luar orang Arab. Dulu, bahkan sampai sekarang, sebagian orang Arab itu sangat berbangga dengan nasab yang mereka miliki sebagai seorang Arab. Ditambah lagi, kalau memang nasabnya ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan dari Ahlul Bait. Keturunannya dari Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abdul Muttalib, Al-Hasan Al-Husain, dan juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini kalau orang punya nasab sampai ketemu 5 orang ini, bangga dia. Bangga. Saya keturunan Ahlul Bait, orang paling mulia di atas muka bumi. Tapi itu sudah tidak berlaku kalau orang itu menyelisihi Nabi SAW. Jadi kemuliaan nasab mereka
baru bisa kita nyatakan mulia kalau memang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis kedua adalah hadis tentang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita berbicara sedikit tentang kisah sebelum Nabi SAW lahir. Sebelum Nabi SAW lahir. Siapa nama bapaknya Nabi SAW, ibu-ibu? Abdullah. Nama ibunya? Aminah. Baik. Abdullah menikah sama Aminah pas masih muda. Umurnya 18 tahun. Memang nikah muda mereka. Wa qaddarallahu ma syaa fa'al. Abdullah meninggal cepat juga di umur 20. Di umur 20. Ketika Abdul Muttalib itu mengutus Abdullah untuk pergi ke Syam untuk dagang. Dan di pertengahan jalan Abdullah sakit meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, Aminah itu sedang mengandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Nah, pertanyaannya adalah, kapan Nabi SAW dilahirkan? Tanggal berapa? Tahun berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya? Tahun gajah. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ya, karena waktu itu ada seorang raja bernama Raja Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Disebut tahun gajah karena peristiwa terbesar pada tahun itu adalah adanya pasukan gajah. Nah, cuma di sini ada hal yang menarik. Para ulama itu berselisih tentang tanggal lahir Nabi SAW menjadi 4 pendapat. Dan tidak ada satu dari mereka mengatakan ini yang kami sepakati, tidak ada. Mereka mengatakan sebagai mereka Nabi SAW lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang kedua mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 17 Rabiul Awal. Gak ada yang sepakat. Tapi ketika meninggalnya Nabi SAW semuanya sepakat. Tanggal berapa beliau meninggal? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Jadi itu faedah ya. Tidak ada kesepakatan di antara para ulama sejarah tentang tanggal lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau Nabi SAW ketika lahir, Aminah menceritakan bahwasanya ketika dia lahir, pas mau brojolin Nabi SAW, itu melihat cahaya datang dari arah Syam. Bahkan sampai disebutkan Syam itu sampai terang benderang ketika Nabi SAW lahir. Terang benderang. Kenapa ini kaget semuanya? Dan terang benderangnya bukan maknawi ya, tapi beneran. Tiba-tiba Syam terang benderang. Syam itu 4 negara sekarang ya. Palestina, Yordania, Suria, Lebanon. Palestina, Suria, Yordania, sama Lebanon. 4 negara. Ini disebut Syam dulu. Satu negara besar, Syam. Di bawah kekuasaannya Romawi, orang-orang Nasrani. Ketika lahir, maka Nabi SAW itu tidak, ibunya menyusuin tapi sebentar. Karena memang ASI-nya nggak keluar. Kemudian termasuk kebiasaan bangsa Arab waktu itu orang Mekah, mencari orang yang bisa nyusuin. Dan biasanya yang dicari bukan orang kota, tapi orang kampung, orang desa. Kenapa? Di antara sebabnya disebut sama para ulama, karena orang-orang kota itu orang-orang yang majemuk, orangnya beda-beda. Kemudian ditambah banyak pengaruh kepada bahasa. Jadi kalau Nabi SAW didiamkan tinggal di kota Mekah, di pusat kota, bahasa Arabnya bakal rusak. Tapi kalau di orang-orang Badui, insya Allah bahasa Arabnya terjaga. Nah, sehingga waktu itu ada rombongan orang dari Bani Sa'ad yang mencari anak yang disusuin. Waktu itu, satu-satunya wanita yang belum dapat adalah Halimah Sa'diyah. Cuma dia doang yang belum dapat. Akhirnya waktu itu diberikanlah Nabi SAW ke Halimah dan disusuin selama 2 tahun. Disusuin. Kemudian ketika Nabi SAW sudah agak besar, di umur 4 tahun, itu terjadilah kejadian dibelah dadanya Nabi SAW sama malaikat Jibril dan satu malaikat lagi. Yang sampai gara-gara kejadian itu, Halimah dan suaminya, Abu Kabsyah, itu nggak berani ngurus Nabi SAW lagi. Takut ya, betul. Dia takut. Ini ngeri banget, ini anak kecil dibelek tiba-tiba sama 2 orang nggak dikenal. Takutnya kenapa-napa. Akhirnya dikembalikan ke ibunya. Nah, jadi Aminah itu cuma ngerawat Nabi SAW kurang lebih 2 tahun saja. Dari umur Nabi 4 tahun sampai umur Nabi SAW 6 tahun saja. Setelah itu Aminah meninggal dunia ketika sedang perjalanan ke arah Madinah. Beliau meninggal di daerah Abha. Daerah Abha. Dan di situ kalau ke daerah sana masih ada kuburannya Aminah. Baik. Kemudian setelah Aminah meninggal, maka Nabi SAW diurus sama Abdul Muttalib. Selama 2 tahun juga. Dari umur Nabi 6 sampai 8 tahun. Dan waktu itu Abdul Muttalib memuliakan Nabi SAW di atas anak-anaknya yang lain. Padahal ini cucu. Jadi Abdul Muttalib itu, ibu-ibu dan bapak sekalian,
Kan pembesar Quraisy, tokoh utama. Benar-benar kalau Quraisy butuh pendapat kembali ke Abdul Muthalib. Karena kemuliaan dia, dan dia termasuk satu-satunya pembesar Quraisy yang punya singgasana di sisi Ka'bah. Gak pernah ada sebelum dia yang punya singgasana di sisi Ka'bah. Nempel sama Ka'bah. Dan dia doang yang punya. Nah, suatu ketika, Nabi SAW itu karena cucu kesayangan Abdul Muthalib, akhirnya dibawalah ke tempat singgasana itu. Awalnya Nabi SAW duduk di bawah. Cuman karena anak kecil ya nggak, umur 6 tahun gitu kan, suka iseng, ngeliat ada tempat duduk, naiklah ke atas singgasana itu. Waktu itu paman-paman Nabi, Abu Talib, kemudian ada Abu Lahab dan yang lain-lainnya bilang, turun, itu nggak sopan kayak gitu. Kata Abdul Muthalib, jangan kalian ganggu anak saya. Dia bakal jadi orang yang sangat mulia. Cuman sayang banget ya Abdul Muthalib mati kafir gitu, mati kafir. Nah yang menarik, siapa yang ngasih nama Nabi Muhammad SAW? Siapa? Yakin? Kan bapaknya udah gak ada nih, siapa yang ngasih nama? Kakeknya, Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu yang ngasih nama. Jadi ketika Nabi SAW lahir, maka Aminah nyuruh pembantunya untuk nganterin Nabi SAW ke Abdul Muthalib. Ketika sampai di Abdul Muthalib, dikasih nama, Hadza Muhammad. Ini Muhammad. Dan memang harapan dari Abdul Muthalib waktu itu, ini anak bakal jadi orang yang hebat. Dan benar, Nabi SAW menjadi orang yang hebat. Karena Abdul Muthalib meninggal, digantilah pengasuhannya sama Abu Thalib. Dan ini sangat lama diasuh sama Abu Thalib. Sampai Nabi SAW umurnya kurang lebih 50 tahun. Diasuh terus, dijaga, dibelain, didukung, dan seterusnya. Itu adalah kisah kecilnya Nabi SAW. Itu bukan pembahasan kita ya, itu cuma selingan aja. Kemudian kita masuk kepada mukjizat Nabi SAW. Jadi termasuk bab yang disebutkan sama Imam An-Nawawi adalah mukjizat Nabi. Disclaimer dulu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, apa yang akan saya sebutkan hanya yang disebutkan dalam buku Sahih Muslim saja. Yang disebutkan sama Imam Muslim tentang mukjizat Nabi nggak terlalu banyak, tapi sebenarnya sangat banyak. Karena Imam Muslim sangat strict ya, ketat dalam menyebutkan hadis-hadisnya di dalam Sahih Muslim. Yang paling pertama adalah kisah tentang sebelum kita nyebutin hadisnya, kita memahami apa itu mukjizat dulu. Ini penting. Karena kita bakal ngebahas tentang mukjizat, karomah dan juga sihir. Mukjizat, karomah dan juga sihir. Ini penting untuk dipahami. Biar kita tahu kapan sih suatu hal yang menakjubkan itu disebut mukjizat, kapan disebut karomah, kapan disebut sihir. Biar kita tahu. Pertama, terkait masalah mukjizat. Mukjizat itu adalah tanda kenabian dan kerasulan. Tanda kenabian dan kerasulan. Ia merupakan perkara luar biasa yang menyalahi kebiasaan. Jadi perkara yang sangat luar biasa dan menyalahi kebiasaan kita. Secara akal sehat nggak mungkin itu terjadi. Tapi itu bisa terjadi karena tanda kenabian dan juga atas izin Allah Azza wa Jal. Tujuannya ada mukjizat apa? Untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Mukjizat Nabi kita SAW yang paling besar apa? Al-Quran. Itu yang paling besar. Bahkan satu-satunya mukjizat yang kekal abadi sampai hari kiamat. Itu cuma Al-Quran. Kalau nabi-nabi yang lain banyak mukjizatnya. Seperti Nabi Musa, tongkatnya berubah jadi ular. Kemudian Nabi Musa juga ketika memasukkan tangannya ke kantong, keluar jadi cahaya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar nggak kebakar. Nabi Nuh alaihissalam bikin perahu nggak tenggelam dan seterusnya. Setiap nabi punya mukjizatnya. Seperti Nabi Saleh juga. Nabi Saleh ditantang sama kaumnya untuk mendatangkan onta dari balik batu. Secara akal sehat masuk nggak itu? Mustahil ya kan. Udah gitu ibu-ibu sekalian, mereka itu ngasih kriteria khusus buat ontaknya. Betina mintanya. Ini kan nggak masuk akal. Tapi sama Nabi Saleh alaihissalam minta kepada Allah Azza wa Jalla dan dikabulkan. Akhirnya waktu itu tuh batu kebelah, muncullah ontak dari situ. Itu adalah mukjizat. Jadi di luar dari kebiasaan kita, mustahil secara akal sehat. Baik. Nah, kata para ulama juga, mukjizat berakhir dengan berakhirnya zaman para rasul. Mukjizat berakhir dengan berakhirnya zaman para rasul. Sehingga dengan diwafatkannya Nabi SAW, mukjizat terhenti. Udah nggak ada lagi mukjizat habis ini. Nah, sekarang yang mau kita bahas, yang bakal terus berlaku sampai hari kiamat adalah karomah. Karomah. Ini penting. Karena boleh jadi di antara kita sudah ada yang pernah mendapatkan karomah gitu kan ya. Ada kejadian
terkait karomah sebelum saya sebutin tentang pengertiannya. Seperti kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan nabi, bukan rasul mereka. Mereka hanya orang-orang saleh yang biasa beriman sama Allah Azza wa Jalla. Jumlah mereka 8, 10 dengan perselisihan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi mereka punya karomah di mana mereka tidur sampai 300 tahun. Tidur 300 tahun. Secara akal sehat kan nggak mungkin ya kan? Mustahil. Tapi karena Allah memberikan buat mereka karomah sehingga mereka bisa melakukan hal itu. Nah kemudian pernah terjadi juga saya dapat cerita dari seorang ustadz, dia punya teman, Masya Allah temannya ini seorang penghafal Quran, 30 juz sudah hafal. Dan kebiasaan dia itu baca Quran dan sering menyelipkan Al-Quran saku. Tahu Al-Quran saku nggak ya? Tahu kan yang ukurannya setengah HP ini nih, ditaruh saku gitu. Itu kebiasaannya ditaruh di saku. Sampai suatu ketika, dia datang ke ATM buat ngambil duit. Waktu itu malam hari kalau nggak salah, malam-malam. Ya kalau malam kan udah agak ngeri gitu ya. Kemudian akhirnya ketika dia ngambil uang selesai, di luar udah ditodong pistol. Ada pencuri? Perampok. Dia bilang perampoknya, kamu serahin duit kamu, dompet, dan juga harta benda yang berharga yang kamu punya ke saya. Atau saya bunuh kamu. Wah, dia takut dong. Enggak, saya nggak mau. Dia ngebela kayak gitu. Akhirnya ditembak. Der. Ini ketika kan senjata api ya. Wa subhanallahil azim, karomah Allah terjadi buat dia. Itu peluru mengarah ke arah dadanya dia. Arah jantung. Wah subhanallah di kantongnya ada mushaf. Itu peluru berhenti di mushaf ibu. Subhanallah. Ini karomah ya. Dan nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang ya. Jadi kalau besok abis itu, ayo siapa yang mau nembak saya? Insya Allah peluru nggak nyentuh. Itu udah nggak bisa. Karomah itu memang on off-nya Allah, bukan kita. On off-nya Allah Azza wa Jalla. Beda sama mukjizat. Kalau mukjizat berdasarkan perintah Allah aja. Kalau Allah perintahin terus ya terus-terusan ada. Tapi kalau karomah, enggak. Baik. Itu sebagian kisah karomah aja ya. Dan karomah banyak. Cuman gini, kita pahami dulu karomah itu apa. Karomah adalah sebuah perkara luar biasa yang diperuntukkan bagi wali-walinya Allah. Sebuah perkara luar biasa yang diperuntukkan untuk wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ini nggak bisa diusahakan. Ini nggak bisa diusahakan. Memang Allah yang ngasih aja. Memang Allah yang ngasih. Itu adalah pengertian karomah. Tapi di sini harus kita tahu adalah siapa itu walinya Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan semua orang mengklaim dia walinya Allah. Tau-taunya dia walinya setan. Ya kan? Sebagian orang menganggap saya punya karomah. Bisa di on off sama dia. Terus-terusan. Seperti apa? Ada yang mengklaim dia bisa jalan di atas air, bisa terbang, bisa sholat Jumat di Mekah tiap minggu. Ada lagi yang umrah lewat goa itu. Aduh itu bukan karomah, itu karomah dari setan itu. Jadi nggak bisa. Intinya kuncinya adalah karomah itu nggak bisa di on off, nggak bisa di on off. Suka-suka Allah Azza wa Jalla. Bahkan, tapi yang jadi catatan adalah siapa wali Allah. Wali Allah adalah sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Allah berfirman dengan sebuah diskusi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memerangi wali-wali aku, maka aku menyatakan perang sama dia. Nah, kemudian Allah sebutin sifat mereka. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaih." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada yang aku wajibin. Yang pertama sifat mereka itu menjalankan kewajiban. Ini walinya Allah. Yang pertama, menjalankan kewajiban. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah dia hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku cinta sama dia. Dari sini, kata Imam Ibnul Qayyim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disinilah dalil paling jelas yang menyebutkan sifat wali Allah. Yang pertama, mereka menjalankan kewajiban. Yang kedua, menjaga yang sunnah. Sehingga dari sini kita paham, kalau zaman sekarang ada orang ngaku wali Allah, nggak pernah sholat, kemudian telanjang mulu, nggak pernah puasa, wali apa bukan itu? Wali setan, betul. Wali setan itu. Wali setan.
Gimana Allah yang ngomong kayak gini sifat walinya kok kita bisa-bisa nyebutin itu kamu nggak paham. Dia itu sudah sampai pada derajat tertinggi dari ubudiyah. Sableng gitu kan. Kalau kan derajat tertinggi ubudiyah itu dipegang sama siapa? Derajat tertinggi penghambaan itu dipegang sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad aja tidak sama sekali dicabut kewajiban sholat, kok bisa-bisanya dia dicabut? Gimana ceritanya itu? Sampai ada sebuah kisah, Bapak dan Ibu sekalian, dari Syekh. Ini Anda dengar ini kisah ini dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau pernah bercerita di salah satu darsnya, kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyhur banget di telinga kita orang Indonesia ya, nama beliau ya. Jadi suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini keluar dari rumahnya, kemudian berjalan. Di pertengahan jalan, tiba-tiba turun dari langit sesosok makhluk duduk di atas kursi. Bayangin, di tengah jalan tiba-tiba muncul makhluk dari langit duduk di atas kursi. Kemudian mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, saya telah menggugurkan kewajiban sholat dari kamu. Kalau kita kayak gitu gimana? Alhamdulillah. Semua langsung happy digugurkan kewajiban. Udah gitu yang turun dari langit ya kan. Paham yang kita, ini mah malaikat gitu. Tapi subhanallah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang yang paham. Dan dia wali Allah yang sebenarnya. Dia bilang, enggak, kamu ini setan katanya. Loh, kata dia ditanya, kamu tahu dari mana kalau saya setan? Kata saya, kalau Nabi Muhammad SAW saja yang lebih mulia daripada saya, enggak digugurkan kewajiban sholat, kok bisa-bisanya ke saya digugurkan? Siapa saya gitu? Subhanallah. Tuh lihat. Fakihnya seorang walinya Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu kapan itu setan, kapan itu malaikat. Jadi dari sini kita paham ya, apa itu karamah dan mu'jizat. Dan di sini ada beberapa perbedaan antara karamah dengan mu'jizat. Yang paling pertama, perbedaan antara keduanya, mu'jizat itu dibangun di atas tujuan untuk menampakkan. Dan juga sifatnya khusus untuk para nabi. Jadi memang tujuannya untuk ditampakkan dan khusus untuk para nabi dan rasul. Sedangkan kalau karamah dibalik, nah ini juga catatan. Karamah itu diperintahkan untuk disembunyikan, bukan ditampakkan. Sehingga kalau orang ngeklaim saya punya karamah, itu bukan karamah, udah paling jelas. Karena dia sudah menyelisih kaidah dasar dari karamah, disembunyikan. Jadi kalau ada orang klaim saya punya karamah, itu bukan karamah. Itu kebohongan. Oke? Kemudian yang yang ketiga adalah mukjizat selalu disertai dengan tantangan dan klaim kenabian. Seperti kita lihat ketika Nabi Musa alaihissalam melawan para penyihir. Kan para penyihir mengatakan, Fir'aun mengatakan, Fir'aun mengatakan, faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. Musa, coba tentuin satu hari tertentu yang dimana kita sama kamu bisa beradu nih. Maka kata Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan, mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Oke, kalau gitu perjanjian kita adalah yaumuz zinah. Yaumuz zinah itu adalah hari rayanya mereka pada zaman itu dan diwajibkan sama Nabi Musa, semua orang harus berkumpul di situ. Akhirnya terjadilah kisah antara Nabi Musa sama penyihir. Di mana para penyihir mengatakan, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu awwala man alqa. Musa, silakan. Mau siapa duluan yang lempar nih? Asik. Kemudian akhirnya mereka melempar duluan, kemudian fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ternyata tongkat-tongkat yang dilemparin sama penyihir-penyihir itu mendesis dan bergerak seperti ular. Annaha tas'a kata Allah, kayak seakan-akan ular. Fa'udasa fi nafsihi khifatan Musa. Ternyata muncul dalam hati Nabi Musa ketakutan. Ini gimana ini? Maka Allah mengatakan, qulna la takhaf innaka antal a'la. Musa, enggak usah khawatir. Kamu yang bakal menang sekarang. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Maka kami katakan kepada Nabi Musa, lempar tongkat kamu. Nanti tongkat itu akan berubah menjadi ular yang begitu besar, kemudian memakan tongkat-tongkat itu. Dan apa yang dilakukan sama mereka para penyihir hanya tipu daya. Dan namanya sihir nggak akan mendatangkan keberuntungan sama sekali. Itu termasuk mukjizat yang sifatnya pertandingan. Sifatnya pertandingan. Sebagaimana juga Nabi kita SAW
ketika diminta sama orang-orang Quraisy untuk membelah bulan. Itu kan tantangan sifatnya. Jadi waktu itu orang-orang Quraisy, kalau kita baca ceritanya, mereka minta, kalau begitu gini aja Muhammad, kalau emang kamu beneran Rasulnya Allah, coba belah tuh bulan. Kalau tuh bulan kebelah, kita beriman. Ditantang sama mereka. Akhirnya Allah Azza wa Jalla kabulkan. Maka Allah turunkan surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Nah akhirnya Nabi SAW itu mengetukkan tongkatnya. Tuk, kebelahlah bulan. Ternyata orang-orang Quraisy kagak beriman sama sekali. Udah dikasih tanda kayak begitu loh. Emang mereka jahilnya luar biasa. Jahilnya mereka luar biasa. Kalau emang layak dikasih nama jahiliyah. Ya, layak. Dikasih nama jahiliyah itu layak. Kalau kita ngeliat kayak begitu langsung apa? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita hidup di zaman itu belum tentu kita ikut juga itu. Oke. Termasuk perbedaan antara kemudian sedangkan karomah itu belum tentu disertai dengan ketantangan. Belum tentu disertai dengan tantangan. Dan ada karomah Khalid bin Walid. Pernah dengar nggak Bu? Waktu Khalid bin Walid membuka, mana lupa, Romawi itu Persia. Astagfirullah, lupa. Itu penghuni dari bentengnya ngasih syarat ke Khalid bin Walid. Kalau kalian mau kami tunduk dan nyerah kepada kalian, nih dikirimin racun, Khalid suruh minum. Kalau dia nggak mati, kami beriman. Tantangannya begitu kan. Sama Khalid apa? Diambil, diminum sama dia. Alhamdulillah nggak kenapa-napa dia. Dan Khalid bin Walid meninggal bukan gara-gara racunnya juga. Memang ajalnya saja sudah waktunya. Itu diantara karomah dan kadang sifatnya tantangan, kadang enggak. Kadang enggak. Termasuk perbedaan antara mukjizat dengan karomah adalah mana? Kalau mukjizat itu sebagai hujjah untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan karomah itu untuk menguatkan diri orang yang menggapai karomah itu. Kalau mukjizat tujuan untuk menjadi hujjah buat orang-orang kafir, sedangkan karomah itu tujuannya untuk membuat orang yang punya semakin yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin saja di antara kita sudah pernah dapat karomah, cuman lupa aja, Karena memang begitu, on off-nya kan di sisi Allah ya. Yang on off-nya di sisi Allah. Nah, yang menarik adalah apa perbedaan antara mukjizat karomah dengan karomahnya setan? Perbedaannya apa? Maka kata para ulama, simpelnya dilihat dari orangnya. Dilihat dari orangnya. Kalau orangnya beriman sama Allah, bertakwa dan selalu menjaga syariat Allah, maka itu karomah. Kalau itu adalah orang mukmin, kalau Nabi berarti mukjizat. Tapi sebaliknya, tadi yang kita sebut, kalau dia ternyata nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, haji tiap minggu katanya itu, ke Ka'bah tiap pekan, umroh lewat goa, maka itu bukanlah karamah dari Allah, tapi karamah dari setan. Karamah dari setan. Itu jadi kita perlu perhatian ya, supaya nggak kebodohin. Kita gampang dibodohin. Apalagi sekarang banyak orang yang bilang karomahnya dia bikin air jadi mulia itu, kecelupin ke dalam gelas. Dijual harganya mahal lagi itu, subhanallah. Astagfirullah. Ya begitulah ya, kita harus sabar menghadapi zaman. Di akhir zaman banyak orang-orang aneh bin ajaib. Baik. Selanjutnya, nah hadisnya adalah sebuah hadis dari Nabi SAW, dari sahabat Jabir bin Samurah, di mana Nabi SAW bersabda, Inni la a'rifu hajaran di Makkah. Aku tahu sebuah batu di Mekah. Kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Dulu nih batu pernah ngucapin salam ke aku sebelum aku menjadi nabi. Inni la a'rifuhul an. Sekarang aku benar-benar tahu batunya yang mana. Dan ini termasuk mukjizat Nabi SAW di mana benda-benda mati bisa berbicara kepada beliau. Benda-benda mati bisa berbicara kepada beliau. Kalau kita ada benda mati berbicara sama kita, kabur. Kabur kita, betul. Nggak mungkin tembok tiba-tiba ngomong sama kita gitu kan. Mustahil. Ini mukjizat Nabi SAW di mana benda-benda mati bisa berbicara kepada beliau. Di antara benda mati yang bisa berbicara sama beliau adalah pohon kurma yang ada di dekat Masjid Nabawi dulu. Tapi pohonnya udah ditebang. Dan pohon yang ditebang kemudian dijadikan kayu mimbarnya Nabi SAW dulu kalau nggak salah. Nah ini pernah suatu ketika Nabi SAW lagi khutbah, ada suara anak kecil nangis. Tapi yang aneh Bu, bapak-bapak,
yang dengar suara tangisan satu Madinah. Gimana coba? Kita kalau dengar kayak begitu gimana? Panik ya kan? Satu Madinah dengar. Gabur berjamaah. Ya subhanallah, Nabi SAW lagi khutbah, kemudian dengar suara tangis itu turun dari mimbar. Kemudian beliau mendatangi sebuah pohon kurma, kemudian dipeluk sama Nabi SAW. Hadisnya sahih. Kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian Nabi SAW mengatakan, itu tadi kurma itu sedih dengan, dia rindu ketemu sama aku. Dan kalau aku nggak datangin dia tadi, maka dia bakal nangis terus sampai hari kiamat. Subhanallah. Andai kata Nabi SAW nggak peluk waktu itu, sampai detik ini jadi tempat wisata itu. Wisata religi gitu kan. Subhanallah. Wisata. Subhanallah. Alhamdulillah dipeluk sama Nabi SAW. Nah itu termasuk mukjizat Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, di antara mukjizat beliau dan kelebihan beliau adalah Allah muliakan beliau di antara makhluk-makhluknya yang lain. Ada sebuah pembahasan ibu-ibu sekalian. Ini saya tanya aja, menurut antum semua. Lebih mulia manusia atau para malaikat? Yakin manusia. Dengan dosa yang dia lakukan. Kenapa manusia yang lebih mulia? Karena bertobat. Lah malaikat nggak ngelakuin dosa sama sekali itu. Mana ini yang lebih mulia? Manusia ya? Tetap yakin manusia? Oke, tapi manusia yang seperti apa? Yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi ada 3 pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Tapi Allah alam yang sahih dan yang diyakini sama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang pertama, yaitu manusia yang saleh lebih mulia daripada para malaikat. Terutama para nabi dan rasul. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW adalah makhluk paling mulia, bahkan mengungguli para malaikat. Nah, kalau seorang manusia beriman dan bertakwa sama Allah Azza wa Jalla, maka mereka bisa mengungguli para malaikat. Subhanallah. Dan itu disebutkan sama Imam An-Nawawi rahimahullah. Di mana Imam Nawawi mendatangkan sebuah hadis dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah sayyid, pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru, dan aku adalah orang pertama yang dikeluarkan dari kuburan. Wa awwalu syafi'in, dan aku adalah orang pertama yang mendapatkan syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan aku adalah orang pertama yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Dan ini termasuk kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah sayyid, pemimpin. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Apa hukumnya membaca salawat dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ini kan sering menjadi polemik di tengah-tengah kita. Jadi berantem orang gara-gara masalah Sayyid doang. Tapi apa hukum yang sebenarnya? Siapa yang berani menjelaskan? Dapat pahala insya Allah. Jadi saya jelasin. Para ulama memang berselisih tentang masalah ini. Tapi pendapat yang paling tengah adalah yang melihat kondisi. Kalau itu di dalam sholat, maka tidak boleh. Kalau itu di dalam sholat, maka tidak boleh. Kenapa? Karena bacaan dalam sholat sudah ditentukan sama syariat. Gak boleh ditambah satu kata pun. Gak boleh. Bahkan kalau menambah, bisa membatalkan sholat. Oke. Tapi kalau di luar sholat, nah, jadi mereka sepakat dulu yang pertama nih. Yang kedua nih, mereka berselisih. Allahu a'lam bishawab, pendapat yang saya kuatkan adalah boleh mengucapkan sayyid di luar sholat. Seperti misalkan kita lagi mau salawat aja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu boleh. Itu boleh dan tidak masalah. Apa dalilnya? Hadis ini. Dalilnya hadis ini. Ada sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpinnya, sayyidnya anak Adam. Itu dalil dipakai sama mereka yang membolehkan. Sebagian lagi menyatakan nggak boleh. Kenapa? Orang lafaz salawat semuanya sudah ada dari Nabi. Kenapa kamu harus nambah-nambah? Kayak gitu. Tapi Allah a'lam bishawab, pendapat yang lebih saya kuatkan adalah pendapat yang barusan. Dibolehkannya mengucapkan sayyid di luar sholat. Tapi kalau ditanya yang afdol yang mana? Beda cerita. Kan kita ngomong boleh atau enggak? Kalau bilang afdol, yang ngikutin yang Nabi SAW bilang lah. Karena ada sebuah hadis sahih, dari Imam Bukhari dan Muslim, di mana waktu itu Allah menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, kemudian waktu itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Allah perintahkan kita untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepadamu. Salam kami paham. Assalamualaikum, paham. Tapi sekarang salawat kepadamu gimana caranya? Waktu itu Nabi SAW diem. Waktu itu Nabi SAW diem. Wahyu belum turun waktu itu. Gimana salawat kita ke Nabi SAW? Baru setelah itu wahyu turun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qulu, katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik. Karena di sini ada kemuliaan Nabi kita SAW di mana beliau dinyatakan sebagai sayyid ketika hari kiamat. Padahal beliau itu memang pemimpin manusia dari sejak di dunia sampai hari kiamat, betul nggak? Betul kan? Ada yang ragu sama itu? Bahaya. Harus yakin kita beliau adalah pemimpinnya kaum manusia semuanya. Tapi kenapa beliau cuma nyebutin yaumul qiyamah, pada hari kiamat? Jadi ternyata kata Imam An-Nawawi rahimahullah, karena ketika sudah di akhirat, kesayyidan beliau, kepemimpinan beliau disepakati sama semuanya. Yang kafir, yang mukmin. Yang kafir, yang mukmin. Tapi kalau di dunia tidak. Ada bermiliar-miliar manusia tidak mengakui kesayyidannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana firman Allah juga di surat Ghafir ayat ke-16. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Waktu hari kiamat nanti, ketika kita dibangkitin, kita bakal melihat Allah Azza wa Jalla mengatakan, milik siapa kerajaan pada hari ini? Ngeri gak itu? Kenapa Allah bilangnya cuma pas waktu itu? Ya di dunia, memang dunia punya Allah, kerajaannya. Tapi waktu di dunia, banyak orang tidak mengakui kerajaannya Allah Azza wa Jalla, kekuasaannya Allah. Maka pada hari kiamat ini, semua orang mengakui kerajaan pada hari ini, lillahil wahidil qahar. Milik Allah, Rabb yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Itu termasuk seperti firman Allah yang barusan. Dan beliau juga termasuk makhluk pertama yang Allah bangkitkan dari kuburan. Makhluk pertama yang Allah bangkitkan dalam kuburan. Kemudian juga di sini ada dalil hadis ini menjadi dalil beliau adalah orang pertama yang mendapatkan syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Dan beliau juga orang pertama yang memberikan syafaat. Dan disinilah syafaat pertama beliau disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Jadi syafaat pertama kali yang dikeluarkan, yang diberikan sama Allah adalah syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika kita berpindah dari padang mahsyar ke yaumul hisab. Jadi ketika kita nanti manusia dan para jin sudah dijemur lama di bawah matahari selama 50.000 tahun, kita kan bakal minta untuk dilanjutin. Masa 50.000 tahun udah lama, ini harus pindah kita. Kita bakal ikut kejadian itu. Kita bakal ikut. Kita dan para jin bakal mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita minta sama Nabi Adam, Nabi Adam, engkau adalah bapak kami. Allah pilih kamu dengan menciptakan kamu dengan kedua tangannya. Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Kemudian kata Nabi Adam, nggak bisa saya udah ngelakuin sebuah dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada yang lain, al-yauma nafsi nafsi. Nafsi bukan diterjemahkan sendiri-sendiri ya. Tapi maksudnya, saya juga butuh syafaat. Karena datanglah ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kata kita nanti, Nuh kau adalah Rasul pertama. Allah pilih kamu dan seterusnya. Nabi Nuh bilang, nafsi. Saya juga butuh, pindah ke yang lain. Pindahlah kita ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kekasih Allah ini. Tapi nggak dikasih juga sama Allah. Pindah ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, pindahlah ke terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, ana laha. Saya yang berhak ngasih itu, saya yang berhak ngasih itu. Karena Nabi SAW datang ke tempat di bawah arsy-Nya Allah. Kan nanti arsy-Nya Allah bakal didatangin pada hari kiamat itu. Kita bakal lihat arsy-Nya Allah Azza wa Jalla didatangkan. Karena Nabi SAW sujud di bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla selama hanya Allah yang tahu berapa lama. Kemudian kata Nabi SAW, wa athnaituhu ala thana'in lam yahdurunil an. Aku kemudian bakal memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku sekarang nggak tahu pujian seperti itu ada gitu. Karena akhirnya kata Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Muhammad, angkat kepalamu, minta kamu dikasih, dan berikan syafaat kamu bakal dikasih syafaat. Nah itulah dari situ Nabi SAW minta dipindahkan ke yaumul hisab. Habis itu berpindahlah kita ke yaumul hisab. Itu adalah kelebihan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itu adalah Nabi kita ya. Dan beliau sangat perhatian sama kita. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, lawadittu anni alqa ikhwani.
Ya aduh, andai kata aku bisa bertemu sama saudara-saudara aku. Itu kata Nabi SAW. Waktu itu para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka, ya Rasulullah. Loh bukannya kita saudara kamu? Kata Nabi SAW, lah, bal antum ashabi, bukan. Kalian adalah saudara, kalian adalah teman-teman saya. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Tapi saudara-saudara saya adalah yang beriman sama saya dan belum melihat saya. Dan kita semua itu. Kita adalah saudara-saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau mengatakan, ini seakan pesan kepada kita. Ini seakan pesan. Inni faradtukum alal haud. Aku bakal tunggu kalian di haud nanti. Maksud Nabi SAW itu, kata para ulama, beliau itu seakan-akan memberikan pesan buat kita yang belum melihat beliau. Nanti kita bakal lihat beliau ketika di haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kita bakal ketemu sama Nabi kita di haud. Kita bakal lihat beliau. Yang selama ini kita bacakan hadis-hadisnya, kita selalu bersalawat atasnya, kecintaan kita selalu kita hadirkan dalam hati kita bakal ketemu sama sosok orang yang nanti di haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan moga-moga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak juga orang-orang yang terusir dari haudnya Nabi SAW. Nah itu bukan pembahasan kita, tapi ada banyak sekali orang-orang yang terusir dari haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis lagi, ibu-ibu sekalian, di mana ini adalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keluarnya air dari jari jemarinya beliau. Keluarnya air dari jari jemarinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejadian ini tidak terjadi cuma sekali, berkali-kali. Sampai disebutkan 3 sampai 5 kali kejadian air itu keluar dari jari beliau. Ada yang menyebutkan dari ujung jari, ada yang menyebutkan dari sela-sela jari. Waktu di perang Badr, kan waktu itu para sahabat kehausan ya, buat cari air, maka waktu itu Nabi SAW mengginikan jarinya. Kemudian keluar air dari sela-sela jarinya. Kemudian para sahabat itu minum dari sela-sela jari Nabi. Minum langsung. Kayak begitu. Nah, kemudian di sini ada sebuah kisah, di mana suatu ketika, kata Anas bin Malik, waktu itu orang lagi nyari tempat berwudu, air untuk berwudu. Ternyata waktu itu nggak ada. Mereka nggak dapetin. Ada sekitar 60 sampai 80 orang lagi nyari air buat wudu, nggak dapat. Akhirnya Nabi SAW minta didatangkan air seadanya, kemudian dilihat, kemudian beliau taruh tangannya di dalam baskom itu. Tek. Ketika ditaruh, maka air itu mengalir dari jari beliau. Deras. Sampai disebutkan di dalam kisah ini, 80 orang itu bisa berwudu dan bisa minum. Insyaallah. Air cuma sebaskom begini doang. Ini mukjizat Nabi SAW. Karena juga mukjizat yang lain adalah makanan gak habis-habis. Makanan gak habis-habis. Ada sebuah kisah dari Ummu Malik, di mana Ummu Malik, ini salah satu sahabiah Nabi SAW, pernah memberikan hadiah ke Nabi SAW sepiring lemak gitu, saman, lemak. Dulu kan dipakai untuk makan. Ketika ini ditaruh ke Nabi SAW, nah anaknya Ummu Malik lapar, ingin makan. Tapi nggak ada lauk pendamping, cuma ada karbohidrat doang, butuh yang lain pendamping. Akhirnya waktu itu Ummu Malik mendatangi Nabi SAW dan minta dibalikin piringnya. Piringnya buat dibalikin. Ketika dibalikin, kaget loh. Ini minyaknya masih full. Minyak masih full. Akhirnya dibawa pulang, terus nyuruh anak-anaknya makan. Itu sampai anak-anaknya begah. Bahkan sampai beberapa hari itu minyak nggak berkurang sama sekali. Subhanallah. Sampai beberapa hari nggak berkurang. Sampai akhirnya si Ummu Maliknya itu ngebuang minyaknya. Sampai Ummu Malik akhirnya ngebuang minyaknya. Dia khawatir takutnya udah nggak sehat lagi minyaknya. Kemudian Nabi SAW bertanya sama dia, minyak yang kemarin kemana? Kata Ummu Malik, udah saya buang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lau taraktiha mazala qa'iman. Kalau kamu diemin tuh minyak bakal terus ada sampai kamu mati. Subhanallah. Infinite gitu ya. InsyaAllah. Sama juga sebuah kejadian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah waktu itu miskin, emang orang miskin dia. Suatu ketika dia lapar. Kemudian dia duduk di pinggir masjid. Kan dia ahlu sufah. Kemudian dia malu dong kalau minta ke orang langsung. Minta makan dong, traktir ana dong. Malu dia. Tapi akhirnya dia punya cara yang cerdas. Kata Abu Hurairah, aku duduk di pinggir jalan. Aku stop setiap sahabat yang aku tahu dia punya duit. Kemudian ketika aku stop, aku tanyakan ke dia sebuah ayat atau hadis Nabi. Sehingga nanti dia menjelaskan ke aku, melihat kondisi aku kelaparan, terus dia berbaik hati. Sudah lewat 3 sahabat, nggak ada yang peka, kata Abu Hurairah. Sampai yang lewat yang keempat, yang ketiga itu adalah Umar. Yang lewat yang ketiga Umar. Ketika ketemu Umar, sama Umar jelasin, itu ayatnya begini. Kata Abu Hurairah, aku udah paham ayatnya. Bukan itu yang aku cari, aku pengen kamu peka, aku lapar. Akhirnya lewat, ya. Kata Abu Hurairah stres dia, ya Allah udah 3 orang, nggak ada yang peka.
Akhirnya Nabi SAW lewat di depan Abu Hurairah. Ketika ngeliat, loh, Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, bala ya Rasulullah. Iya, ya Rasulullah. Dan Nabi SAW langsung peka. Abu Hurairah lapar. Dipanggil, sini ikut. Masya Allah, langsung ikut sini. Ketika sampai di rumah Nabi SAW, ternyata beliau baru dikasih hadiah 1 tekok susu. 1 tekok susu. Kemudian Nabi SAW tanya dulu, ini hadiah atau sedekah? Kata istri-istri beliau itu hadiah. Oke. Terus kata Nabi SAW apa? Abu Hurairah, panggilin ahlu suffah. Kata Abu Hurairah, ya Allah, ana udah lapar ini. Malah suruh panggilin orang dulu. Kata Abu Hurairah, aku berharap aku dulu yang minumlah seteguk aja. Minimal biar gak lemes lah ini badan. Ya tapi gimana, Nabi SAW yang perintahkan. Akhirnya aku datang ke ahlu suffah dan jumlah ahlu suffah 30 orang. 1 cangkir buat 30 orang, mana muat, mana cukup. Udah gitu ketika sudah berkumpul semua, Nabi SAW panggil Abu Hurairah, sini. Ini kasih ke yang lain duluan. Kasih ke yang lain duluan. Kata Abu Hurairah dalam hati ketika bercerita dia bilang, ya Allah, ana berharap ya Abu Hurairah kamu mulai duluan yang lain habis itu. Enggak, kata Nabi SAW, kamu duluan minum. Orang lain dulu minum. Akhirnya ya udahlah, ini perintah Nabi SAW, saya datanglah ke orang pertama. Saya tuangin susu, dia minum. Terus kata Nabi SAW, suruh minum lagi. Terus minum lagi. Sampai dia kenyang. Sampai dia bilang, udah gak kuat. Ini orang pertama. Sampai muter ke 30 orang itu. Kata Abu Hurairah, ini susu gak berkurang sama sekali. Subhanallah. Ajib ya. Mukjizat Nabi SAW. Kadang ketika sudah selesai, maka Abu Hurairah menghadap Nabi SAW. Nabi SAW melihat sambil ketawa. Tinggal aku sama kamu. Kata Abu Hurairah, udah khawatir nih kalau Nabi duluan yang minum. Malah gak dapat lagi. Tapi Nabi SAW peka. Kata Nabi SAW, isyrab ya Abu Hurairah. Minum ya Abu Hurairah. Abu Hurairah minumnya jaim. Dikit. Dah. Jaim dia. Akhirnya kata Abu Nabi SAW, isyrab. Minum lagi. Minumlah. Terus. Sampai akhirnya dia begah. Kata Abu Hurairah, udah ya Rasulullah udah gak muat lagi nih perut. Akhirnya baru Nabi SAW minum dan baru berkurang air susunya. Subhanallah. Itu mukjizat Nabi kita SAW. Dan tidak berlaku ke saya ya. Gak berlaku ke saya, gak berlaku ke yang lain. Itu cuma khusus Nabi SAW. Baik, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ayo Ibu-Ibu ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disebutkan kemuliaan besar umat Islam itu ada 3. Baru 2 yang Ustaz sebutkan, nasab sama sanad. Iya. Syukran Ustaz. Oke. Ya, yang pertama tadi kan nasab, yang kedua sanad, yang ketiga i'rab. I'rab ini dalam bahasa Arab ya. Dalam kita belajar bahasa Arab. Nanti kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab, pernah belajar mengi'rab. Mengi'rab itu artinya menentukan kata ini dalam kalimat ini kedudukannya apa. Itu disebut dengan i'rab. Dan ini termasuk kemuliaan umat Islam. Di mana setiap kata dalam Al-Quran dan setiap kata dalam hadis Nabi SAW bisa ditentukan ini statusnya apa. Apakah dia objek, apakah dia subjek, apakah dia sebuah kondisi, hal, atau dia sebuah keterangan, itu bisa ditentukan. Dan itu salah satu penyebab utama terjadinya ikhtilaf, perselisihan di antara para ulama. Mereka berselisih dari sisi bahasa Arab. Sering banget mereka berselisih dalam sisi bahasa Arab. Allah alam. Ada lagi Bu? Ada lagi? Ayo jangan dipendam dalam hati, ungkapkan pertanyaannya. Ya. Ungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang nasab ya Ustadz. Nasab itu kan keturunan dari seorang laki-laki ya. Iya. Saya pernah dengar Ustadz, kalau orang yang anak lahir di luar nikah gitu kan, itu kan anak zina ya. Itu nggak ada nasab dari bapak. Yang saya tanyakan Ustadz, kalau bapaknya itu sama mama dia udah maksudnya taubat, terus dia yang ngurusin, yang membesarkan, yang menjadikan anak soleh dan solehah. Pertanyaannya, apakah kalau orang tuanya udah taubat itu, anak yang soleh solehah itu karena yang membesarkan orang tuanya itu, apakah orang tua yang kata bukan nasabnya itu mendapat pahala dari anak yang soleh dan solehah? Terima kasih Ustaz. Ya, kalau anak hasil zina, maka betul dia tidak bisa dinisbahkan ke bapak zinanya.
Walaupun tuh bapak sama ibunya ntar nikah. Jadi walaupun bapak ibunya menikah, dia tetap nggak bisa dinisbahkan ke bapaknya. Ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla, hukuman. Tapi bagaimana kalau misalkan bapak ibunya menikah nih, taubat mereka sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian anaknya dididik dengan didikan yang baik, dibesarkan jadi anak yang salih dan salihah. Apakah orang tua yang dia lahir gara-gara hasil zina mereka berdua tetap dapat pahala? Ya tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Karena mereka telah melakukan kebaikan, mendidik, dapat pahala di situ, dapat pahala. Kayak begitu. Allah alam bisawab. Tapi nggak bisa ya, nggak bisa dilanjutin nasabnya. Tapi kemarin itu saya sempat dapat kabar di Indonesia, tapi nggak tahu ini benar atau nggak ya. Di Dukcapil itu bisa. Ini nggak benar ya. Ini nggak benar. Kalau memang benar itu beritanya ya. Cuman kemarin saya sempat ditanya kayak gitu, Allahu alam. Tapi kata dia yang bertanya, bisa Ustadz ditambahin. Wah nggak boleh itu. Nggak boleh. Dia harus dinyatakan kalau ini anak hasil zina. Karena kenapa? Anak hasil zina kalau dia perempuan, nggak boleh bapak zinanya itu menikahkan, mewalikan nggak boleh. Yang mewalikan langsung pemimpin, nggak boleh. Dari KUA langsung. Bapaknya nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Kalau dan nggak dapat waris dari bapaknya, nggak dapat waris dari bapaknya. Jadi bapaknya meninggal tuh anak perempuan, anak laki-laki nggak dapat waris sama sekali. Iya, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa. Kecuali diwasiatkan. Kecuali diwasiatkan. Adik bapaknya? Oh, nggak bisa, nggak boleh. Iya, pokoknya anak hasil zina yang menikahkan wali langsung, pemimpin langsung. Dia nggak tahu kalau harus. Iya. Sekarang udah tahu. Iya, sekarang udah tahu. Oh, belum tahu juga. Kalau dikasih tahu, dia harus memperbarui pernikahannya. Datang aja ke KUA, nih saya ada anak hasil zinanya ini. Paham KUA kayak gitu, paham. Iya, cuma akad aja. Iya. Nggak perlu. Saksi ada, ntar minta dari KUA aja sudah jadi saksi. Biar gampang. Kayak gitu. Harus diperbaharui akadnya. Ada lagi? Bapak-bapak kagak ada? Jelas ya? Ada? Ibu-ibu ada lagi? Cukup? Cukup ya, kayaknya ibu-ibu mau masak habis ini ya. Sama angkat jemuran ini, Masya Allah. Sama setrikaan belum selesai. Masya Allah, siap. Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Dan semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga semuanya. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377. Atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah. Dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron, wa jazakumullah khair.